Deliver my people out of bondage, out of bondage. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu dalam kisah 10 tulah di bangsa Mesir. Kita memasuki pada tulah keempat. Setelah bangsa Mesir terbebas dari nyamuk dan mereka merasakan bahwa mereka sudah berada dalam keadaan aman, maka Firaun kembali mengeraskan hatinya. Setelah melihat apa yang dilakukan oleh Firaun, kembali Tuhan Allah berfirman kepada Musa dengan perintah harus tetap membawa umat Tuhan keluar dari bangsa Mesir, dan meminta supaya kembali Musa memohon kepada Firaun untuk berkata, biarkanlah umatku pergi supaya mereka bisa beribadah kepadaku. Aha, bisakah kami tahu apa yang ditekankan dalam cerita ini? Tulah keempat adalah lalat pikat yang memenuhi rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berpijak dipenuhi dengan lalat pikat. Ini sangat mengganggu kehidupan orang-orang Mesir. Saudara-saudara yang kekasih, ada 4 hal yang ditekankan di dalam pembacaan kita pada saat ini ketika berbicara tentang tulah keempat, yaitu lalat pikat. Yang pertama, pada ayat yang ke-22, ketika Allah mengatakan bahwa Dia akan memisahkan antara bangsa Mesir dan umat kesayangannya. Pada saat tulah itu diberlakukan, maka dikatakan tempat di mana umat Tuhan berdiam di situ tidak akan dikenai tulah. Pemisahan antara orang benar dan orang fasik sering menjadi bagian dalam pemberitaan firman Tuhan, baik zaman perjanjian lama maupun baru. Dan hal yang kedua adalah pada ayat yang ke-26, ketika Firaun merasakan bahwa tulah keempat sangat mengganggu kehidupannya, maka dia mengatakan kepada Musa, pergilah ke suatu tempat dan berdoalah supaya tulah itu lalu dari kehidupan mereka. Tetapi Musa mengatakan bahwa mereka harus beribadah sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan Allah. Hal ini menjelaskan bahwa ibadah itu bukan hanya sekedar beribadah karena ada maksud-maksud tertentu, tetapi benar-benar berhadapan dan berjumpa dengan Tuhan. Dan hal yang ketiga, menarik saudara-saudara yang kekasih, ketika Firaun mengizinkan untuk Musa dan umat Israel berdoa di padang gurun, dia memesan kepada mereka untuk berdoa bagi dirinya juga. Berdoa untuk menjadikan orang lain mengenal Tuhan, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Dan hal yang keempat, pada ayat yang ke-29, di situ Musa mengingatkan Firaun untuk tidak berlaku curang terhadap apa yang sudah disepakati bersama. Terkadang kita juga terjebak pada tindakan curang terhadap Tuhan, baik itu soal waktu, soal ucapan syukur, dan begitu banyak yang telah kita lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu ungkapan yang menarik yang mengatakan bahwa amat sulit untuk meyakinkan lalat bahwa taman bunga jauh lebih baik daripada tempat sampah. Tetapi kita tahu bersama, lalat itu tempat berkerumunnya adalah di tempat tumpukan sampah, di mana di situ ada bau yang menyengat, bau yang busuk, bau yang sebenarnya sangat mengganggu. Tetapi ketika bau itu ada, kita lihat lalat-lalat itu akan berkerumun di tempat itu. Ini merupakan satu ilustrasi yang juga bisa mengantarkan kehidupan kita untuk mengevaluasi kadangkala manusia lebih memilih untuk hidup di dalam dosa daripada hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Kadangkala manusia lebih memilih untuk hidup di dalam kebahagiaan yang hanya bersifat sementara, yang memang ditahu dengan jelas bahwa itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah terhadap umat Israel, Dia menunjukkan betapa besar kuasanya untuk dapat membawa mereka keluar dari tanah perbudakan, membebaskan mereka dari penderitaan dan penindasan. Tetapi kita lihat prosesnya tidak mudah. Dan inilah yang mau ditunjukkan kepada kita semua, bahwa Allah memproses kehidupan kita juga dengan cara yang tidak mudah, dengan cara yang tidak gampang, sehingga kita bisa menghayati dengan baik dan benar kasih setia Tuhan yang Dia berikan kepada kita tanpa batas waktu. Tetaplah setia dan taat kepadanya, dan nikmatilah proses ketika Tuhan Allah membentuk kita untuk menjadi umat Tuhan yang menyadari keberadaannya lewat kekuatan kuasanya. Terpujilah Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat untuk melaksanakan firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari.